Isim dilihat dari aspek i'rabnya, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Ini sudah kita bahas. Nah, sekarang isim dilihat dari aspek umum dan khususnya, ada yang ma'rifat, ada yang nakirah. Ini belum kita bahas. Oke. Sebelumnya, coba kita murojaah dulu. Isim dilihat dari aspek i'rabnya, ada mu'rab, ada mabni. Isim yang mu'rab ada berapa? Ikhwan akhwat. Baik. Fahim di Almir 1 isim mu'rab ada berapa? Lim. Ada 5. Yang Lima. pertama isim, Isim mufrad. isim mufrad, terus Eh, Muzakkar. mutsan, Mu'annas, mu'annas, mutsanna, musanna. terus Isim muzakkar salim, jamak muzakkar salim, terus mu'annas salim, jamak muannas salim, terakhir jamak taksir. Taksir. Isim mufrad, mutsanna, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Isim yang mabni ada satu yaitu apa? Isim apa? Di al satu ini isim domir, kata ganti. Ini isim domir sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, jadi tinggal dilihat di rekaman. Nah, sekarang kita membahas isim dari aspek umum dan khususnya, ada ma'rifat, ada nakiro. Kemudian dari aspek gender, ada mudzakkar, ada muannas. Sekarang kita mulai dari ma'rifat dan nakiro. Nakiro itu isim yang masih bersifat umum. Ya, misalnya kalau saya mengatakan masjidun, sebuah masjid, mungkin yang saya maksud adalah Masjid Istiqlal, mungkin saya maksud adalah Masjidil Haram, mungkin yang saya maksud adalah Masjid Al-Jabbar, mungkin yang saya maksud adalah masjid apapun. Pokoknya sebuah masjid. Itu namanya nakiroh. Masih sangat umum. Kalau ma'rifat itu spesifik, merujuk kepada sesuatu yang tertentu, muayyan, tertentu. Saya kasih al-masjidu, ah, masjid itu. Jadi masjidnya itu sudah dalam pikiran saya sudah saya maksudkan masjid tertentu. Itu namanya nakirah. Saya difahami akhwan-akhwat. Ya, Ustaz. Nah, yang kategori ma'rifat yang tertentu, yang spesifik itu ada beberapa. Nanti di luar itu berarti nakirah umum sifatnya. Yang pertama, yang kategorinya isim ma'rifat adalah isim domir, kata ganti. Semua isim domir itu merujuk kepada sosok yang pasti. Kalau saya katakan huwa, dia, itu harus harus saya maksudkan dia itu maksudnya siapa. Ya. Kalau saya bilang hum, mereka, saya harus tahu dalam pikiran saya yang saya maksudkan mereka itu siapa. Jadi tidak ngawang-ngawang. Saya bilang huwa, dia. Lalu ditanya dia siapa? Ya nggak tahu lah, pokoknya dia aja, nggak tahu, pokoknya dia aja, nggak jelas, nggak bisa. Jadi isim domir itu semuanya mengerucut kepada satu yang dimaksud, sosok yang dimaksud. Makanya isim domir semuanya tanpa kecuali dia ma'rifat. Yang kedua ismul alam, nama isim alam. Ada nama orang seperti Zaid, Muhammad, nama orang. Ada nama binatang, ada kucing kita namai Pusi misalnya. Ada nama daerah, Dimashq, Damaskus, Misr, Indonesia, Malaysia. Itu isim alam ini, nama-nama ini semuanya ma'rif. Jadi ini kategori kedua. Jadi kata ganti ma'rifat.
isim alam juga ma'rifat. Kategori berikutnya yang ma'rifat, isim yang diberikan tambahan al. Seperti al-kitabu. Al-kitabu. Nah, itu juga ma'rifat. Nah, jadi kalau saya bilang al-kitabu, nah berarti kitab itu, kitab yang saya maksudkan maksudnya. Jadi dalam pikiran saya kitabnya sudah ditentukan. Itu kategori ketiga. Bisa dipahami tiga kategori ini, ikhwan akhwat? Semuanya marifat. Isim domir, Ya, Ustaz. saya, isim domir, isim alam, isim yang diberikan al. Ada pertanyaan untuk tiga kategori ini sebelum lanjut? Rumus malam. Yang berikutnya, isim yang menjadi mudhof kepada isim yang ma'rifat, maka dia ma'rifat. Contoh, kita bikin contoh di sini. Misalnya, baitu, ma'rifat atau nakirah? Nakirah. Nakirah, bukan kata ganti, bukan domir, bukan isim alam, bukan nama orang, bukan nama daerah, bukan. Kemudian juga tidak ada al, dia nakirah. Sekarang saya jadikan baitu ini mudhof. Saya kasih mudhof ilaih. Zaidin, rumah Zaid. Zaid marifat nakirah. Aidin. Aidin. Makrifat. Marifat, kategori apa marifatnya? Kategori isim alam. Alam, Isim alam. nama orang. Nah, karena si bait ini mudhof dan Zaidin mudhof ilaih, si bait ini mudhof kepada Zaidin, yang mana Zaid ini ma'rifat. Maka bait jadi terbawa ma'rifat. Saya dipahami. Hmm. Lagi, contoh lagi. Baitu, atau misalnya kitabu, ma'rifat nakirah. Nakirah. Ya. Nakirah, bukan isim domir, bukan kata ganti, bukan juga nama orang, nama daerah, bukan isim alam. Tidak ada al juga, dia nakirah. Sekarang saya kasih mudhof ilaih. Al-ustad. Ustad marifat nakirah. Makrifat. Makrifat. Marifat. Makrifat. Kategori apa? Isim apa ya? Yang ada alnya Ada al. dengan tambahan al. Isim ada al. Nah, Ustad marifat. Nah, karena kitabu ini mudhof kepada al-ustad, yang mana al-ustad ini mudhof ilaihnya marifat, kitabu jadi ikutan marifat. Bisa difahami? Insya Allah. Nah, contoh lagi. Ghurfatu, ruangan. Marifat nakirah. Nakirah. Nakir. Oke. Ghurfah. Talibun, ruangan santri. Talib, marifat nakirah. Alif. Nakirah. 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 Tidak ada alnya, bukan nama orang, bukan isim domir. Nah,
Karena ma'rifatu ini mudhaf kepada talibin, yang mana talibin ini nakirah, maka gurfatu ini mudhaf kepada talib, yang mana talib ini nakirah, maka gurfatu tetap nakirah, tidak jadi ma'rifat. Bisa difahami? Insya Allah. Kenapa baitu ini jadi ma'rifat? Baitu Zaidin, si baitun jadi ma'rifat. Karena Zaidin menjadi makrifat. Karena Zaidin mudhaf ilaihnya ma'rifat, terbawa ma'rifat. Kitabu ma'rifat karena al-ustadzi mudhaf ilaihnya ma'rifat, jadi terbawa ma'rifat. Tapi gurfatu tidak jadi ma'rifat, walaupun dia jadi mudhaf dan ada mudhaf ilaihnya talibin, tetap dia nakirah. Kenapa? Karena nggak ada kan, karena mudhof ilaihnya tidak makrifat gitu. Betul, karena mudhaf ilaihnya tidak ma'rifat, maka tidak ada yang menyebabkan si mudhaf jadi terbawa ma'rifat. Bisa difahami? Jadi ini adalah kategori keempat. Isim yang ma'rifat itu menjadi mudhaf, tapi kepada isim yang ma'rifat. Jadi isim yang menjadi mudhaf kepada isim yang ma'rifat, si mudhaf ilaihnya isim ma'rifat maksudnya, maka isim tersebut jadi ma'rifat. Mudah-mudahan bisa difahami. Ada pertanyaan? Kita coba latihan. Ini ma'rifat atau nakirah? Kitabullah. Makrifat. Ma'rifat. Ma'rifat. Kitabu ini asalnya nakirah. Tapi karena mudhaf ilaihnya lafaz Allah, Allah ma'rifat kan? Nah, maka kitabu terbawa ma'rifat. Qalamuka, pulpenmu ma'rifat nakirah. Kalamuka. Nakirah. Kak, kamu. Kak ini isim domir. Isim domir ma'rifat nakirah. Termasuk marifat ya. Ma'rifat. Kata ganti itu ma'rifat. Maka si qalamu sebagai mudhafnya terbawa ma'rifat. Ini ma'rifat. Ini ma'rifat. Zaidun ma'rifat nakirah. Makrifat. Nama orang. Masjidun ma'rifat nakirah. 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 Hujratu Zaidin, kamar Zaid ma'rifat nakirah. Makrifat. Ma'rifat. Hujratu asalnya nakirah, tapi karena mudhaf kepada Zaid, Zaid itu nama orang, hujratu pun ikutan ma'rifat. Al-muslimatu ma'rifat nakirah. Ma'rifat, ada alnya. Nah, bisa difahami ma'rifat nakirah. Sekarang ada tanyaan dulu sebelum dilanjut. Jadi yang ma'rifat ini kategorinya isim domir, satu, isim alam, nama, dua, isim yang dikasih diberikan al, tiga, yang keempat mudhaf kepada isim ma'rifat, ikutan ma'rifat, ada empat. Berarti di luar kategori ini nakirah, umum sifatnya, gitu. Nah, sekarang kita masuk isim dilihat dari aspek gendernya. Ada mudzakkar, ada muannas. Mudzakkar isim yang menunjukkan kepada makna laki-laki. Kalau muannas menunjukkan kepada perempuan. Nah, kalau muannasnya itu merujuk kepada sosok yang punya kelamin, yaitu manusia ataupun binatang, hewan punya kelamin betina, manusia berarti perempuan, itu namanya muannasnya hakiki, muannas yang sesungguhnya. Tapi kalau dinisbatkan muannas bukan kepada sosok yang memang berkelamin perempuan, pada benda gitu kan, ini benda ini muannas gitu, dinisbatkan kepada hal seperti itu namanya muannas majazi, muannas yang penyebutan saja muannas, tapi bukan berarti dia ada kelamin, bukan. Tapi
perlakuan tata bahasanya aja gitu. Nah, kita akan detailkan di sini. Nah, apa saja yang masuk kategori muannas? Yang pertama, perempuan. Nama perempuan yang disandang oleh perempuan tentu saja itu muannas. Zainab, Maryam, Fatimah, Suad itu muannas. Kalau Dian muzakkar apa muannas? Karena kan Mu'annas. Pak Ustadz? Dian, nama Dian Dian. muzakkar apa muannas? Muzakar. Hmm. Ada muzakar, ada muannas ya, Pak ya? Tergantung orangnya. Kalau dia laki-laki berarti muzakkar. Kalau dia perempuan berarti muannas. Gitu. Jadi kalau nama orang itu lihat kepada sosoknya. Maisaroh, muzakkar muannas. Muannas. Mas. Kalau Kalau di sini mu'annas. di Dari Indonesia, kita. kalau di Indonesia, Kalau Arab, zakar. muannas. Kalau di Arab, Zakar. Maisaroh itu laki-laki. Masalah. Di dalam sejarah, dalam sirah tuh ada baginda Nabi ketika oleh Siti Khadijah itu apa namanya di apa namanya diminta untuk memperdagangkan dagangannya ke Syam sebelum menjadi suami Siti Khadijah itu ditemani oleh seorang pelayan namanya Maisaroh. Nah, laki-laki Iya, perempuan. itu. Laki-laki. Laki-laki. Padahal dulu dulu saya waktu Di kecil, sini kebanyakan Maisarah itu perempuan, Ustaz. iya, kalau di kita di sini perempuan. Nah, dulu saya waktu kecil, oh ditemani perempuan namanya Maisaroh gitu. Padahal Sama-sama. berarti Maisaroh itu mudzakkar. Seperti itu. Ya, jadi lihat orangnya. Yang kedua isimnya ada tamar butoh. Madrasatun, sekolah. Maktabatun, perpustakaan. Seburatun, papan tulis. Dan seterusnya. Ya, itu muannas. Yang ketiga isim yang muannasnya secara boleh kita bilang majazi atau boleh kita bilang samai. Kalau ikhwan kuat ada yang sama. Benar kita bilang samai. Ya. Saya difahami nomor 3 ini. Ada syamsun matahari. Kenapa muannas? Tidak ada tamar butohnya padahal. Nah, kalau kategori ketiga ini orang Arab sepakatnya dia muannas gitu. Jadi itu mah gimana orang Arab sebagai pengguna bahasanya. Kesepakatan mereka. Itu namanya samai. Saya difahami. Kalau yang begini-begini harus dihafal. Gitu. Yadun, tangan. Itu samai. Kemudian apalagi? Kemudian ainun, mata. Samai. Nafsun, ruh atau jiwa. Samai. Itu dan kata-kata yang lainnya ada yang tidak ada cirinya tapi oleh orang Arab disepakati muannas. Nah, itu harus dihafal kalau itu. Bisa difahami ikhwan akhwat? Insyaallah. Yang keempat jama' goer akil. Jama' untuk sesuatu yang tidak berakal. Ya. Seperti misalnya apa? Abwabun, pintu-pintu. Nah, kutubun, kitab-kitab. Nah, gitu. Jadi sa- eh, jamak goer akil itu Banten Arab 6.000. kemudian nama daerah Indonesia, Mesir dan seterusnya. Paham semuanya?
Berarti di luar kategori ini mudzakkar. Di luar kategori ini mudzakkar. Sekarang ini isim semua muannas, tapi kita sebutkan kategorinya. Nomor 1 ayatun muannas, kategorinya apa? Kategori apa? Yang diakhiri tak marbutoh. Isim yang diakhiri tamar. Ahaditsu, hadis-hadis. Ahaditsu, hadis-hadis. Kategori apa muannasnya? Ghair akil. Ghair akil. Hadis-hadis itu bukan orang, hadis-hadis. Fatimah kategori apa? Nama Perempuan. Nama perempuan. Maktabatun kategori apa? Tamarbutoh. Tak marbutun. Madrasatun Tamarbutoh. al-Iraq. Nama negara. Irak nama negara ya. Nama daerah, nama negara. Baqaratun Tak marbutoh. tak marbutohnya. Kutubun Ghair akil. jamak ghair akil. Ghair akil. Hindun. Nama perempuan. Nah, Isim majasi. Itu apa yang Isim muannas yang secara muannas yang samai sama. sama? Nah, maitatun Tak marbutoh. Tak marbutoh. tamarbutoh. betul. Ardun bumi. Sama Iya. Sama i. Kemudian kutubun kitab-kitab. Ghair akil. jamak ghair akil. Buyutun rumah-rumah. Jamak ghair akil. Ghair akil. Ainun mata. Sama. Sama. Muannas secara majasi. Majazi atau Majasi. samai. Nah, bisa majazi bisa samai nggak apa-apa. Nah, paham Di semua? buku ini majasi, Ustaz. Ya? Di buku majasi ditulisnya, Ustaz. Boleh. Mau bilang majazi, bilang samai nggak apa-apa. Sekarang kita coba praktekkan. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Nah, sekarang kita bikin contoh. Katakan yang tadi buat Saya bikin soal misalnya begini. Yanzilu atau tanzilu turun misalnya al al al-mar'atani dua orang perempuan turun dari sayyarati hima mobil keduanya. Saya terjemahkan dulu. Turun dua wanita dari mobil dia berdua. Nah, mobil mereka gitu ya. Mobil mereka gitu. Nah, al-mar'atani kedudukannya sebagai apa? Matani. Fa'il. Fa'il. Dia berperan sebagai fa'il. Fa'il, kalau fa'il i'rabnya rafa nasab atau jar. Rofa. Harus rafa. Jenis isim apa? Musana. Nah, betul. Tanda rofaknya apa?
Oh, Pak-nya alif. Alif. Lalu min, apa itu min? Terus cer. Ini huruf jer, harful jer. Sekarang sayyarati. Saya roti maful bih. Ada min huruf jar. Majrur. Majrur, Oleh min. majrur. Betul. Majrur oleh min. I'rabnya rafa nasab atau jar? Jar. Jar. Jer, jer. Isimnya apa sayyarati? Mufrad. Tanda jar apa? Kasroh. Kasroh. Dan dia sebagai apa? Sebagai mudhof. Sebagai mudof. Betul. Hima berarti sebagai apa hima kedudukannya? Lain. Mudof ilaih. Untuk ilaih domir apa? Mud. Domir Mutasil. mustatil. Mabninya mabni apa? Sukun. Mabni sukun karena alif kan sukun. Nah, itu selesai. Dari sisi i'rabnya sudah selesai. Ada pertanyaan untuk masalah ini? Baik. Jadi nggak ada maful bihnya dong, Ustaz. Nggak ada. Ada. Maf'ul bih itu Gitu. Jadi maf'ul bih itu bukan keharusan harus selalu ada dalam kalimat sempurna. Gitu. Sekarang kita lihat dari sisi yang lain. Al-mar'atani ini ma'rifat apa nakirah? Marifat. Kategori apa ma'rifatnya? Al. Ada al. Al. Ya. Terus al-mar'atani ini dua orang perempuan ini mudzakkar apa muannas? Muannas. Muannas. Betul. Sayyarati ma'rifat atau nakirah? Nakirah. kira Dia mudhaf kepada domir. makrifat. Ma'rifat. Marifat. Kan mudhaf ilaihnya hima, domir. Domir itu kan ma'rifat. Sayyarati terbawa. Terbawa Jadi jadi makrifat. makrifat. Sayyarati mudzakkar muannas. 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 Akhir. Sekarang hima ma'rifat nakirah. Marifat. Ma'rifat karena kata ganti harus ma'rifat kan. Kata ganti itu ma'rifat. Domir itu ma'rifat. Hima ini hima dua orang perempuan karena kembali ke al-mar'atan. Berarti hima ini mudzakkar muannas. Mu'annas. Nah, gitu. Jadi kita sekarang punya informasi yang lebih lengkap lagi. Tadinya kita menjelaskan i'rabnya seperti yang ditulis warna merah itu, fa'il, rofa, begini begini begini. Nah, terus kita juga bisa menganalisis, oh ini kalau ini kategori ma'rifat, ini kategori nakirah. Bisa difahami ya, kawan-kawan. Insyaallah, Ustaz. Kalau tanzilu mudzakkar apa muannas? Turun. Kalau fi'il tidak dikategorikan mudzakkar atau muannas, tidak dikategorikan ma'rifat atau nakirah karena mudzakkar muannas ma'rifat nakirah itu pembagian untuk Isim ya. isim. Tuh. Paham insyaallah. 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 Ada pertanyaan? Tambah lagi. Kita bikin lagi soal. Misalnya uh, yazuru mengunjungi al-waladu anak lelaki itu mengunjungi
walidayhi, kedua orang tuanya, di al-qaryati. Di kota. Qaryah di desa ya, di kampung. Apalagi sekarang zaman mudik ya, sudah mulai mudik, insya Allah ya. Tradisi yang tidak terlewatkan. Yazuru mengunjungi. Yazuru mengunjungi Anak al-waladu. kedua orang tuanya, kedua orang tua dia di desa. Ya, kita bahas al-waladu sebagai apa? Fa'il. Fa'il. I'rabnya fa'il, Rofa. 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 jenis isim apa? Mufrad. 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 Ada rofa, apa sih mufrad? Dhammah. Dhamma. Walidai, mengunjungi kedua orang tua. Walidai sebagai apa? Maf'ul bih. Mudhof mudhof ilaih. Ul, mengunjungi kedua orang tua. Berarti orang tua kan objek yang Maf'ul bih. mengunjunginya. Maf'ul bih. Kalau maf'ul bih, i'rabnya apa? Nasab. Nasab. Jenis isim apa? Walidai, isim apa? Musan. Jama musan. Ini. Muzakkar salimnya. Muzakkar Aslinya salim. ya walidaini. Aini, apa itu yang aini? Musanna. Ini musanna. Musanna. Musanna ya. Musanna dengan muannas jangan ketukar istilahnya. Kalau musanna itu artinya dua. Kalau muannas itu artinya perempuan. Nah. Jadi dalam bahasa Arab, tata bahasa Arab, istilah-istilah perlu kita detailkan. Nah, itu saya jadi ikut dengan muannas. Musanna. Tanda nasabnya musanna pakai apa? Ya. Ya, Ya. ada di tabel ya. Kalau yang belum hafal lihat tabelnya. Nah, kemana nunnya? Kan harusnya walidaini tuh. Kemana nunnya? Kan syaratnya harus dihilangkan kalau pakai mudhof ilaih. Syarat apa? Syarat apa? Syarat mamni ya, apa lupa. Kan? Syarat mudhof bukan mudhof ilaih. Oh, sama. Karena walidayhi ini mudhof, dia itu harus menghilangkan nunnya. Musanna itu harus dihilangkan nunnya kalau jadi mudhof. Berarti hi ini apa kedudukannya? Mudhof Domir. ilaih. Mudhof ilaih. Domir apa? Domir mutasil. Asil. Domir mutasil. Mabni apa? Mabnil kasroh. Di kasrah. Nah, fi apa itu fi? Harf jar. Jar. Al-qaryati majrur oleh fi, i'rabnya jar. Jenis isim apa? Mufrad. Tanda jar. Kasroh. Kasroh. Betul. Sekarang kita telaah dari sisi yang lain. Al-waladu ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat. Kenapa? Karena ada al. Ada al. Al-waladu mudzakkar atau muannas? Waladu. Mudzakkar. Walad itu anak laki-laki. Kalau anak perempuan al-bintu.
Walidai, kedua orang tua, marifat nakiroh. Marifat. Marifat. Kategori apa Marifat. marifatnya? Wadahi. Marifatnya kategori apa? Orang tua. Isim. Isim. Mudhof kepada domir. Domir kan marifat. Walidai terbawa marifat. Jadi isim domir. Mudhof kepada isim domir. Hi ini kan domir ya. Iya. Ya. Domir ini marifat nakiroh, kata ganti. Ma'rifat. Nah, Marifat. si walidai sebagai mudhofnya jadi ikutan, terbawa. Ikutan marifat. Mudzakkar muannas. Lafaznya mudzakkar. Muzakkar. Lafaznya mudzakkar. Gitu. Sekarang hi domir, marifat nakiroh hi-nya Ma'rifat. marifat, kata ganti harus marifat. Terus mudzakkar muannas, ini hi itu dia laki-laki, berarti mudzakkar muannas. Mudzakkar. Nah. Al-qaryah marifat nakirah. Ma'rifat. Marifat ada Ma'rifat. al. Mudzakkar atau muannas? Mu'annas. Muannas, kenapa? Tamarbutoh. Ada Tamarbutoh. muannas. Ini informasi-informasi yang kita tambahkan pada kata-kata ini. Nah, ketika menjelaskan i'rab, informasi ini sebenarnya disimpan. Cukup diketahui dalam pikiran kita. Tapi yang dijelaskan ininya aja. Saya difahami, Bisa. Ustadz mau tanya, Ustadz, kan itu anak laki-laki ya, walidayhi. Terus kenapa hi nggak hu gitu, Ustadz? Hi itu kan Kan dia. domirnya domir buat laki-laki bukannya hu ya, Ustadz? Ya laki-laki. Ya, harusnya hu. Nah, nanti dilihat di pelajaran domir, lihat di PDF-nya, di pelajaran kata ganti ada beberapa catatan untuk ini domir ini untuk beberapa domir tertentu. Ini saya sebutkan di sini. Ada di pelajaran domir, nanti bisa dilihat. Untuk huruf H-nya ya, untuk hu, kemudian huma, kemudian hum, kemudian hunna, itu haknya dikasrohkan kalau sebelumnya kasroh. Sebelumnya kasroh. Misalnya ada bi sebelumnya. Bihu atau bihi? Bihi. Lalu bihima, lalu bihim, lalu bihinna. Jadi harus ini si hak itu harus menyesuaikan dengan kasroh sebelumnya. Itu namanya harokatul itba, ngikutin huruf sebelumnya. Yang kedua, kalau ada ya sukun sebelumnya. Alaihu atau alaihi? Alaihi. Alaihi. Alaihima. Alaihim. Terus? Alaihin. Itu catatan yang harus kita ketahui. Jadi khusus 4 ini, hu, huma, hum, dan hunna, si haknya saja itu jadi kasrah kalau sebelumnya kasrah dan kalau sebelumnya ada ya sukun. Saya difahami. Insya Allah, Ustaz. Nah, maka di sini walidayhi, bukan walidayhi. Kecuali di dalam Al-Quran ada satu. Ini kita harus tahu, dalam Al-Quran ada satu yang beda sendiri, yang pengecualian.
Ini saya mau tunjukkan eh, kita lihat ansanihu di surat Al-Kahfi. Ansanihu. Nah, dia di surat Al-Kahfi itu ansanihu. Mana kita lihat ini di surat Al-Kahfi ayat 63. 63. Qala ara'aita id, ini saya mau tunjukkan di sini, saya mau tampilkan. Wa ma ansanihu. Wa ma ansan itu pengecualian gitu. Jadi di Quran ada satu yang dikecualikan, wa ma ansani. Tapi yang lain harus hi. Selain contoh kasus ini harus hi. Ada di Quran, tidak ada yang selain ayat ini. Semuanya ansani. Saya diingat-ingat karena itu sesuatu yang beda sendiri di ayat ini saja. Al-Kahfi ayat 73. Wa ma ansanihu. Nah, ini yang beda sendiri. 63. 63. Lupa. Ansanihu. Ya, sore. Ingat tajil jadi kurang konsep. Ansanihu. Tadi pahami akhwat. Ya. Insyaallah Ustaz. Ya. Tapi sisanya kaidahnya ini. Kalau sebelumnya kasrah, si 4 hak ini harus ikut kasrah. Kalau sebelumnya ya sukun, harus ikut kasrah. Ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pelajaran kita di sore hari ini. Ini pelajaran di Ramadan terakhir ya. Padahal sebelumnya saya beberapa kali tidak mengajar karena lupa atau ada keperluan. Mohon maaf sekali. Insyaallah mudah-mudahan kita akan bertemu lagi setelah Ramadan. Semoga diistiqomahkan. Nanti di akhir saya ingin ada ujian. Kalau nilainya di atas 60 bisa masuk level berikutnya insyaallah. Mungkin dalam 7 atau 6 atau 7 pertemuan lagi kita khatamkan pelajarannya insyaallah. Baik. Mohon maaf lahir batin kalau ada kesalahan pada ikhwan akhwat semua. Insyaallah kita ketemu lagi setelah hari raya. Subhanakallah. Sama-sama Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Jazakumullah khair Ustaz. Iya.